Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah, taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang kemuliaan ini di waktu yang mulia serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di bab taubah. Kemarin hadis panjang sekali duduk kita habiskan. Hadis tentang wong yang luar biasa besar kesalahannya di masa lalunya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima karena kesungguhan dia bertaubat. Di akhir sebagian riwayat mengatakan ya sebenarnya tidak, yang di penentuan di hadis terakhir yang di dalamnya dua malaikat berdebat. Sikap malaikat rahmat mengatakan dia sudah diterima, bagian aku uji malaikat rahmat ni. Sebab dia bertaubat tapi ditentang oleh malaikat azab, yang akhirnya ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hakim antara dua malaikat yang berbeda pendapat tersebut, yang hasilnya disuruh mengukur jarak antara tanah yang dia tinggalkan ke tanah yang dituju, mana yang paling dekat. Yang ditinggalkannya tempat yang buruk, tempat masa lalu dia, yang bakal didatanginya tempat yang baik, tempat di mana wong-wong soleh tinggal, yang dijadikan acuan, yang mana yang dekat berarti dia melok ke golongan tersebut. Ini baik. Kalau di riwayat yang lain disebutkan mana kalimatnya? Fa'auhallah ta'ala ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhihi anta qarrab. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya sebenarnya masih belum jauh. Masih lebih parah ke tempat asalnya, dari tempat asalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dilebarkan, dijauhkannya dari tempat yang tidak baik dan didekatkan kepada tempat yang baik, sehingga hasilnya beliau atau dia seorang yang bertaubat tadi diterima taubatnya dan digolongkan kepada orang-orang yang baik. Di sini di hadis ini banyak pelajaran. Di antaranya tadi termasuk metode cara kita mengubah keadaan diri kita. Misal ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, yaitu dengan hijrah, istilah sekarang ini. Hijrah tidak terbatas dengan tempat. Banyak macam hijrah. Di antaranya hijrah dari lingkungannya baik, atau pertemanannya baik. Ada lagi yang untuk memperjelas, kemarin tu agak agak terlewat penjelasannya, perlu ditambahkan tentang ada sikok rohib yang ditanyakan ya. Yang sikok yang pertama pas ditanya salah jawab kena bunuh, dipas ke 100 dia. Yang kedua ditanya benar. Kemarin disebutkan kalau nak tunjuk judul daripada dua pemberi jawaban ini, disebutkan oleh ulama bahwasanya bihadza yu'raf fadlul ilm 'alal ibadah. Dengan kejadian ini kita bisa ketahui keutamaan ilmu atas ibadah. Artinya kalau disandingkan ilmu sama ibadah, lebih utama ilmu. Tapi ini harus di garis bawah.
Harus ditaruh catatan. Ini bukan berarti ngidakkan ibadah, tidak, justru malah menguatkan, bahwasanya ibadah itu membutuhkan kenyang ilmu, bukan sekedar baca untuk melaksanakan suatu ibadah baik, tapi perlu dikenyangkan ilmunya di suatu ibadah tersebut. Jangan sampai kita beribadah tapi di dalam ibadah tersebut banyak kurang, banyak kekosongan ilmu, sehingga membuat kita sia-sia di dalam beribadah. Ya, catatannya ucapan yang disebutkan fadl ilm al ibadah, keutamaan ilmu atas ibadah, bukan berarti ngidakkan ibadah, tapi anjuran, motivasi untuk menguatkan ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan dengan ilmu. Dikuatkan dengan ilmu, jadi sempurna ibadah seseorang dengan ilmu. Dan bahayanya beribadah dalam kejahilan atau kebodohan, sebab bukan memberi faedah kepada seorang hamba, malah terkadang menjadi sebaliknya, menjadi bumerang, menjadi sebab celaka dia, di dunia maupun di akhirat. Nah, ini disebutkan, dijelaskan oleh Imam Qurtubi bahwasanya kenapa terbunuh, kenapa pemberi jawab pertama melok terbunuh, karena ghalabat alaihi rahbaniyah, dia terlalu kecenderungan dia kepada rahbaniyah. Rahbaniyah ni kerahiban, kependetaan. Kalau ini dulu umat terdahulu kependetaan. Sampai sekarang mereka orang yang sebelum datangnya Islam ini, mereka yang mengendarai ibadah, tidak dikatakan tidak sungguh-sungguh ibadah, tapi maki ibadah sebagai topeng. Kalau sekarang, sampai sekarang mereka itu yang katakanlah misal pendeta-pendeta kepentingan digunakan oleh mereka. Banyak kasus-kasus yang terungkap karena rohbaniyahnya tadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mencela mereka di dalam Al-Qur'an. Allah mencela wong yang dia bahasanya rohbaniyah, dia tidak megang komitmennya. Ada berjanji nak macam ibadah sekian, nak ini sekian daripada Allah. Tidak suka semisal janji besar yang mana kagetnya bakal terputus. Janji-janji yang dibuatnya untuk ibadah sekian, dia berjanji, dia ngomong besar bahasanya, yang mana akhirnya kaget, perbuatan yang dijanjikannya tidak dilaksanakan. Dan ini banyak terjadi di zaman rohbaniyah, katakanlah kependetaan mereka yang telah lalu. Makanya di syariat kita, Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahwasanya sebaik-baik amal adwa muhawin qalla. Sebaik-baiknya amal dawamnya. 2 rakaat jadilah, yang penting dawam. Ahabbul amal ilallah adwa muhawin qalla. Yang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang dawam walaupun sedikit. Ini ghalabat alaihi,
wa tarra bi wasfin nas lahu bil ilm fa afta bi ghairi ilm fa halaka fi nafsihi wa ahlaka ghairuhu. Karena dia tertipu oleh keibadatan dia, irtarra, dia lupa diri, bi wasfin nas lahu bil ilm. Seringnya wong yang rajin ibadah seringnya disematkan oleh wong sekitarnya dengan ilmu. Oh ini, ya kalau kita sekarang alang kemudanya, sebagian wong alang kemudanya nyebut ustaz. Kadang-kadang ketemu mano siapa weh agak terawas dikit kedingoan ibadahnya, ustaz dipanggil, ustaz. Yang manggil tidak bermasalah, yang dipanggil kadang-kadang muat dia lupa asalnya posisi di dia ustaz lama-lama jadi ustaz. Banyak juga MC banyak yang tampil di TV awal yang MC dia. Karena berawal dari ucapan panggilan ustaz, mudah kan yang manggil dia niatnya baik untuk menghormati, dan dengan ketidaktahuannya posisi ini takut biar tidak salah, jadi padahal salah. Pasti dulu dia ustaz, baru panggil lu ustaz. Keseringan dan juga pinternya dia apa retorika, ilmu pidato. Sebagian yang ada di TV itu ujungnya apa? Kayak nama tadi, irtar, ketipu dengan penyipatan uang kepada dia. Dengan sematan ilmu dia terlupa, tertipu oleh dirinya sendiri. Fa'afta bighairi ilm, maka dia berfatwa tanpa dasar ilmu. Fahalaka, maka dia celaka. Wa ahlakan nas, dan dia mencelakakan wong. Aduh luar biasa dan sering ditonton. Tidak nyebut namanya. Walhasil itu riwayatnya dari MC itu, dari bintang MC. Ujung-ujungnya dipanggil terus, dikontrak lah rasanya oleh TV. Jadi ustaz kondang deh. Jadi ustaz kondang. Makanya sebagian guru kita juga kadang-kadang dia beliau tu risih dipanggil ustaz. Ngapa? Bukan gaya tidak menghormati ilmu yang pada diri mereka, tapi disamakan sama mereka tu. Sama jadi-jadian. Tidak kalah. Nah mereka yang jadi-jadian tadi itu ngapu? Karena ini juga entengnya sebagian dari kita nyematkan kalimat ustaz kepada wong yang ya kalau memang layak, memang posisinya jatuh dipanggil. Tapi kalau tidak jangan sampai merusak wong itu. Sebab wong yang tanpa ada modal ilmu, di apalagi urusan macam ini sebenarnya beresiko, tapi kalau tanpa modal ilmu dirasa tidak beresiko. Akhirnya dia mencelakakan diri dia secara tidak sadar dan mencelakakan orang lain. Ya contohnya tadi macam ini, ngatokan katik je dia. Ada taubat tak? Tidak aja. Sebab apa? Dia ngasuh, dia udah pantas nginjak jawaban ujungnya halaka. Dia celaka oleh yang pernah nyesai ke 99-nya 100 ke kau. 100 dan ngapo? Salah berfatwa tanpa dasar ilmu. Yang kedua daripada wong yang didatangi yang kedua disebutkan oleh Imam Qurtubi karena mustaghilan bil ilm. Seorang ini mustaghilan, dia menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ya semisal baik itu kalau kita sekarang ini, baik itu di kehidupan dia di pesantren atau di lingkungan kampung dia atau tempat dia, tapi tidak jauh dari majlis ke majlis. Terkadang ada perkumpulan, tidak harus majlis, mungkin ada perkumpulan yang itu di situ di dalamnya ada yang jadi pacak jadi rujukan, ya, pacak jadi tempat bertanya. Tidak harus pesantren, tidak harus pesantren. Nyibukkan dengan ilmu, ya alhamdulillah. Kalau di Palembang ini tidak kurang, pilih weh.
pilih baik nak majlis yang mana, nak jam berapa. Ada banyak, ada nak didatangi rumahnya, atau didatangi majlisnya, atau kalau memang pesantren melok kegiatan, sebagian kegiatan mereka. Mustaghiran bil fawafaqa lil haq, maka karena berdasarkan ilmu tadi dia tepat, keputusannya tepat dengan kebenaran, fa ahyahullah, maka Allah hidup ke dia dengan ilmu tadi, dia panjangkan umurnya dia, tidak mendapati risiko yang berbahaya. Wa ahya bihi, dan dengan dia Allah hidupkan wong lain. Itu perihal yang perlu. Dan di dalamnya juga ada petunjuk. Di dalam hadis yang kemarin disebutkan ada petunjuk, dalil ala anal hakim idza ta'aradatil aqwal indahu wa ta'azzaratis syahada makanahul istidlal bil qara'in ala tarjih ba'd ad-da'awi nafadhal hukum bidzalika kama fa'alahu Sulaiman alaihi salam haitsu qala utuni bisikin asyukkuhu bainakuma. Jadi ada singkatnya ada dasar pengambilan hukum. Ada dasar pengambilan hukum jika seorang hakim, seorang yang diminta untuk memutuskan sesuatu dan masing-masing daripada kasus ini memiliki dalil masing-masing, maka seseorang tersebut mencukupkan, tanpa ada kesaksian, dicukupkan dengan tanda-tanda yang bisa membantunya. Macam ini cerita malaikat tadi tak? Cerita malaikat tadi, malaikat ini dengan dalilnya, malaikat ini itu dengan dalilnya. Nah, malaikat sikok ini jadi tempat pembelajaran tanpa adanya saksi. Ini malaikat katik saksi tambahan, cukup ngambil qara'in, mengambil tanda-tanda untuk memutuskan sesuatu, dan dengan tanda tersebut pacak memutuskan apa yang akan diputuskan oleh hakim tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Pernah didatangi dua ibu yang ngaku siko anak dua ibu, siko anak dua ibu datang, siko ngaku ini anak aku, yang siko lagi datang ini anak aku. Nabi Sulaiman tidak mendapati saksi, katik saksi cak mana? Dicari cara mana respon. Diunjuk pertanyaan oleh Nabi Sulaiman. Dari respon ketika mendengar pertanyaan itu, Nabi Sulaiman pacak mendapatkan tanda. Tidak katik saksi, cuman mengharapkan tanda ini. Kalau tanda ini didapatkan, pacak beliau menentukan hukum suatu. Nah, ini disebutkan disingkat utuni bisikin asyukkuhu bainakuma. Ketika ada perdebatan ini, anak aku, sini datangkan pisau, aku bagi dua budak ini. Dijingok responnya, ibu yang sebenarnya pasti responnya lebih. Ketika ada putusan, ya ini ya tidak mustahil, sebab Nabi yang muat putusannya. Mbak pisau, kita bagi dua anaknya. Kalau sekarang tak baca putuskan bagi dua anak. Lolim hakim tak baca putuskan macam itu. Tapi Nabi Allah bisa jadi mukjizat itu. Jadi mukjizat. Tapi si ibu yang sebenarnya langsung teriak, tidak rela dengan teriakan ini, kejingan tanda tadi. Tanda ini ilmu yang pacak dimbek dari hadis yang sudah kita baca tadi, bahwasanya seorang hakim kalau tidak mendapati saksi, dia bisa menentukan hukum dan memberikan putusan dengan tanda-tanda yang dinilai mungkin
oleh hakim tersebut. Ini agak loncat gitu. Ini nak ringkas dulu. Sikok hadis mak ini. Tebel. Jadi nak diloncat ke dulu, nak dicari jalannya mana baca nyampe ke lemak, tapi kalau dibaca kali sebulan di sini-sinilah gitu. Dan itu sebenarnya cerita tentang peristiwa yang berkaitan dengan perang Tabuk. Dia singkatnya kaget dibacanya, tapi singkatnya bahwasanya di perang Tabuk itu perang yang termasuk paling berat dan paling jauh perjalanan yang pernah ditempuh para sahabat. Perang Tabuk ini berhadapan sama Romawi. Awal-awal ribut sama Romawi. Awal-awal perang sama Romawi, negara adidaya waktu itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh, cobaan berat tak? Jauh perjalanan. Kalau tak salah di musim panas, puncak musim panas dengan perjalanan jauh. Di Madinah dewe lagi musim panas, puncak musim panas, lagi bagus-bagusnya kumo, siap panen. Jadi cobaan luar biasa, godaan luar biasa. Nah, ada 3 daripada sahabat hilang. Jadi bimbang, pas berangkat bimbang, tapi akhirnya akhirnya diterima oleh Allah lewat Al-Quran. Taubat mereka, sebab dari kesungguhan mereka, kebersihan hati mereka dan kesungguhan taubat mereka, Allah turunkan wahyu untuk menerima taubat sahabat-sahabatnya. 3 sahabat yang tidak melok, pas di absen, pas balik perjalanan balik oleh Rasulullah, di absen sahabat mano ada yang tak kata. Itu panjang cerita 40 sekian hari tidak diajak ngomong oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat. Mati macam di dunia lain. Kalau kita bayar orang serumah tidak ngajak ngomong gitu, galau-galau. Niam ke kita? Ada? No, angkel rumah mana? Duduk sini salah, duduk situ salah. Ini se-Madinah dilarang ngomong. Ngapa Rasulullah tak baca mutuskan? Sebab ini sebenarnya pelanggaran besar. Rasulullah berangkat perang ini dengan keberadaan kemampuannya, bahkan disebutkan oleh beliau sahabat Ka'ab bin Malik, ana tak pernah mampu perang semampu ana waktu itu. Selama ini mungkin pas-pasan, ada lebih dikit. Kalau ini mantepnya, tapi ini bisa jadi beliau ini jadi sebab kita baca tahu ada hukum cak ini, ada hukum cak ini, ada hikmah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jadi 40. Jadi selama tak turun putusan dari Allah Subhanahu Wa Taala nak dimakmano ke 3 ni. Jadi Rasulullah SAW memutuskan jangan ada yang ngomong, bahkan wong rumahnya. Bahkan wong rumahnya dilarang ngomong sama dia. Jadi 40 lagi, macam tak tahu lagi. Kalau disifatkan oleh beliau, tidak tahu lagi keadaan macam mana waktu itu. Ini beliau cerita panjang dari itu. Dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan. Ini singkatnya ini. Sampai pas datang kabar bahwasanya beliau diterima taubat macam terbang aja Rasulullah. Macam terbang 40 hari lebih. Tidak teguran syariat, tapi bukan tidak teguran kendak dia aku tak nak negur bulan, tidak. Ini syariat tetapkan tidak ditegur. Tidak dianggap aduh. Tidak dianggap aduh. Luar biasanya, tapi berujung taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil itu biarlah kaget kita
rangkum sedikit biar tidak lewat ke itu baik dari hadis yang kita baca dari Riyadhus Shalihin. Ini kita lanjut lompat ke hadis. Hadis selanjutnya wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashaddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat. ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه Muslim. Ini hadis menjelaskan tentang seseorang jika melakukan kesalahan yang mengakibatkan wajibnya dia dihukum Abu Hadnya, semisal kisos. Seorang yang sudah menerima hukuman secara syariat itu adalah pengajuan hukuman duluan di dunia sebelum di akhirat. Jadi nak minta pelunasan, minta pelunasan. Di dalamnya ada kasus rojam. Di rojam ada salah satu seseorang yang minta dirojam, dan memang dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW tidak ada yang pernah kena praktek rojam, tidak pernah dirojam kecuali atas dasar pengakuan. Katik yang dengan kesaksian, ada yang menyaksikan terus dipanggil, disaksikan oleh 4 wong, terus terkena hukuman rajam belum, atau tidak pernah terjadi sebab sulit mendapatkan kesaksian seperti itu. Sulit, makanya tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Adapun yang terjadi di peristiwa rajam itu karena pengakuan dewek, karena minta dibersihkan. Dan dengan di hadis ini menjelaskan memang di kesaksian Rasulullah SAW bahwasanya orang yang sudah dihukum di dunia dengan hukum syariat, dia terlepas hukuman dari akhirat, bersih di akhirat, sudah tidak kasih tuntutan lagi. Ini Sayyidina Umar yang ingkar langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan perawinya. Abi Nujaid Imran ibn al-Husain. Ada sahabat namanya Imran ibn al-Husain. Beliau ini sahabat Imran bin Husain Al-Khuzai. Ini salah satu keramatnya beliau ini. Kita dengar, anak nyebutkan terus dari tadi. Itu waktu penyebutan nama beliau itu waktu ijabahnya doa. Itu keramatnya beliau. Ketika kita menyebutkan atau mendengar kalimat nama sahabat Imran bin Husain Al-Khuzai, itu termasuk fadilah menyebutkan nama ini diijabahnya doa ketika kita mendengar atau menyebut nama beliau. Jadi yang ada doa, ada niat, ada doa, jatuh berdoa. Sayyidina Imran ibn Husain, beliau dari suku Khuza'ah. Aslama am Khaybar. Beliau masuk Islam pada tahun perang Khaybar. Ini kurang lebih sama dengan sahabat Sayyidina Khalid, Sayyidina Khalid bin Walid. Itu pas di kisaran perang Khaybar dulu, maka baru merapat melok masuk Islam. Sahabat Amr bin As. Aduh, lumayan banyak
di masa perang tersebut. Wa ghaza ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazawat, beliau perang dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa peperangan. Wa ba'atha Umar radhiyallahu anhu ila al-Basrah liyufaqqih ahlahu. Sayyidina Umar mengutus beliau di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dikirim ke Basrah liyufaqqih ahlahu, untuk memfaqihkan, ngajar syariat Islam. Artinya kalau sudah diutus khusus jadi ahlu Basrah itu berhutang sama sahabatnya. Jadi ilmu syariat yang ada di Basrah bawaan beliau ini. Qala Muhammad bin Sirin, lam nara fil Basrah ahad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yafdul ala Imran bin Husain. Tidak kami saksikan di negeri Basrah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi sahabat Imran ibn Husain. Wa kana mujabud da'wah. Beliau wong yang mujabud da'wah, yang tadi selain namanya ketika kita sebutkan doa kita besar kemungkinan terkabulnya, juga beliau wong yang masin ni gitu ni. Hidayah masin, nama berdoa cepat, kontan. Mujabud da'wah. Walam yashhadil fitnah, tapi beliau tidak menyaksikan peperangan fitnah setelah Sayyidina Umar. Banyak peperangan beliau tidak mendapati peristiwa fitnah tersebut. Dan salah satu manaqib beliau juga, beliau termasuk salah seorang yang disalami oleh malaikat. Disalami. Ngapu pacak disalami oleh malaikat, ucap salam ke beliau. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW dapatkan kemuliaan pacaknya malaikat. Ada yang pacak tadi disalami oleh malaikat. Assalamualaikum ya Imran bin Husain fi maradihi. Tapi kapan peristiwa itu? Pas beliau sakit. Sebab sakitnya beliau ini luar biasa. Ini sabar, berkat sabar. Tapi seram sabar. Jangan dicari, jangan diminta. Ini banyak ulama mengatakan ini beliau dapat karomah pacak berinteraksi sama malaikat dengan sabar dalam keadaan sakit. Sakitnya beliau ni naun pernah sampai ini yang disebutkan. Kenapa disebutkan fi maradihi? Pada keadaan sakit beliau berinteraksi sama malaikat. Sebab ada satu waktu beliau ni minta sama Rasulullah SAW. Tak sabar, tidak kuat minta. Pas di stop, hilang juga. Cerita sama malaikat ni hilang juga. Nanya lagi ke Rasulullah SAW, kalau ini hilang balik ke tak apa? Tidak apa-apa. Tahu luar biasanya faedah sabar. Jadi berkat sabar tadi. Tapi ya ulama menyimpulkan memang luar biasa keutamaan sabar. Tapi kalau boleh milih, jangan sekali-kali minta. Minta dicoba. Minta coba biar aku nak beribadah kepada Allah dengan sifat sabar. Ya. Jangan. Kalau nak dicoba dengan yang ada yang dijatah oleh kita, oleh Allah buat kita, yo sabar ke. Tapi kalau untuk minta sesuatu untuk mendapatkan keutamaan sabar, ya jangan berapa banyak daripada wong-wong yang besar kepengen naik ucapannya, tapi dah ada sebagian mengucapkan saking luar biasanya keutamaan sabar ini, minta diinjuk sesuatu yang sekiranya muat dia
Olah sabar katanya, bukan olah gagal. Olah sabar sampai di ujung ngasuh tak kuat. Tidak kuat. Dan wasiatkan, jangan adu. Jangan adu. Itu macam ya bukan nantang tapi macamnya macam nantang, minta coba ke. Kita ni lemah. Kita ni manusia lemah. Jadi jangan kalau nak minta uji tak apa, minta uji syukur we gitu ni. Minta diuji dengan magam syukur, jangan sabar. Tapi kalau menghadapi sesuatu yang sudah ada, yuk hadapi dengan sabar. Yuk tingkat hebat luar biasa sabar tadi, baca interaksi sama malaikat, tak dapat salam. Fi maradi faktawa, beliau sudah pernah satu waktu sempat putus daripada urusan sakit tadi, sehingga putus juga karomahnya tadi. Kemudian balik lagi, tapi balik lagi. Beliau di antara sakitnya beliau ni apa? Basur, apa namanya? Urusan darah keluar dari belakang ni. Itu sebagian daripada ulama kita juga ada yang mendapati hal tersebut. Sampai ini talabi sinin, disebutkan bertahun-tahun beliau ni mendapatkan cobaan tersebut, sampai keadaannya disebutkan nerjemahkannya juga luar biasa. Intinya sakit yang luar biasa, sampai salah satu daripada sahabat beliau, teman beliau yang datang, wahai sahabat Imran bin Husain, aku tidak menghalangi aku untuk menjenguk engkau, kecuali aku tak kuat tengok. Aku tidak kuat tengok keadaan engkau ini. Jadi kawan ini tidak kuat jenguk kerana tak kuat tengok keadaan. Dijawab oleh beliau apa? Kalau cak itu jangan duduk. Bukan lagi kan pas tegak itulah jangan duduk. Jadilah. Tapi aku ini, wallahi, inna ahabba dzalika ilayya uhibbuhu ilallah. Aku cinta, sesungguhnya yang paling aku cintai, aku cintai daripada keadaan ini adalah karena aku cinta ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini magam ridho namanya. Magam ridho atas sesuatu yang diberikan, dicobakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada salah seorang hambanya. Jadi luar biasa keadaan yang didapati oleh sahabat Imran bin Husain. 7 cukup kita ambil hadisnya. Itu beliau sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ana imra'atan min Juhaina. Beliau cerita ada seorang perempuan dari Juhaina. Juhaina ini nama suatu suku. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahub lam nazina. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia dalam keadaan hamil karena perbuatan keji. Hamil di luar nikah. Faqalat, maka perempuan tersebut berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Aku sudah mendapati suatu hukuman syariat, wajib kepadaku suatu hukuman syariat, maka tegakkanlah hukuman tersebut kepadaku, kata perempuan tersebut. Ini ikrar namanya. Kalau di syariat namanya ikrar, mengakui mengakui kesalahan, datang untuk mengakui kesalahan. Prosesnya panjang ini. Prosesnya panjang, ada percakapan, tidak disebutkan di hadis ini. Intinya disimpulkan di hadis ini, fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyah. Maka dipanggil walinya siapa ini? Perempuan ini siapa walinya? Dipanggil, maka karena sudah ada pengakuan, sudah hukum jatuh. Hukum jatuh ditetapkan, tapi karena dalam keadaan hamil diperintahkan walinya untuk ahsin ilaiha, engkau berbuat baik kepada dia selama masa hamilnya. Fa idza wada'at fa'atini biha. Kalau dia sudah melahirkan, datangkan dia
kepadaku. Maka setelah dilakukan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW diikat di bajunya, ya secaranya wong yang diikat untuk dirajam. Summa amara biha farujimat summa shalla 'alaiha. Sudah diperintahkan rajam, telah dirajam, sudah meninggal sebab rajam sampai mati. Rajam itu dilempari batu yang tidak besar nian, tidak kecil nian. Tidak kecil nian dilempar sampai meninggal. Wong yang dilempari atau dirajam tersebut. Yang jadi catatan setelah dirajam, ya pandangan wong kan, ini berbuat dosa, dihukum sampai mati, kira-kira. Habisnya atau secara lepas baik, ini sudah wong katik ego dah. Dipikirkan. Tapi di ujung kalimat Rasulullah, beliau memerintahkan untuk disolatkan. Yang pertama ingkar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingkar. Tusolli 'alaiha ya Rasulullah qatana. Engkau mau menyolatkannya wahai Rasulullah sedangkan dia telah berzina. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW karena taubatnya tadi, karena pengakuan dia untuk nebus dosanya. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil jannah lawasi'athum. Dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya perempuan tadi telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagi 70 daripada ahli Madinah, kalau ada 70 wong daripada ahli Madinah perlu taubat, dengan taubat sikap perempuan ini pacak cukup ke 70 tadi. Lawasi'athum kata Rasulullah SAW. Ngapa wahal wajadta? Akankah engkau dapatkan afdal, sesuatu yang lebih afdal min anjadat binafsiha lillahi ta'ala? Akankah engkau mendapatkan sesuatu yang lebih afdal daripada wong yang rela melepaskan rohnya, ngembuskan nafas terakhirnya karena Allah Subhanahu wa taala? Ini dirajam kerana memang nak bertaubat, nak berbersih diri. Tadi dijawab oleh beliau. Makanya ada di bab lain kaget ditemukan ada penjelasan lagi tentang hal-hal yang terkait dengan cerita taubat wong yang macam ini. Intinya daripada apa yang telah kita dengar tadi, bahwasanya taubat luar biasa membersihkan seseorang dari apapun kesalahannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha luas pengampunannya. Jadi katik cerita pintu tertutup kecuali hari kiamat atau nyawa sudah di ujung di tenggorokan. Selama masih tidak ada dua hal atau hal-hal yang memustahilkan pintu taubat terbuka, selama itu juga pintu taubat terbuka luas. Dan ada hal-hal yang kaget disampaikan di hadis-hadis yang lain, bahwasanya luar biasanya cepatnya Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang bertaubat. Kalau di sebagian hadis disebutkan kalau kita ngelangkah satu langkah atau sesibir, katanya sibir itu sekilan, kalau kita sekilan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas dengan sedepon. Kau sekilan, kata Allah, aku sedepon, marah kau. Jadi luar biasanya keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati hambanya balik kepadanya. Ya, mudah-mudahan kita diminta untuk selalu bertaubat, dan mudah-mudahan taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa